Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika yang terkait dengan medan magnet. Medan magnet. Medan magnet ini sering disebut sebagai induksi magnetik ya. Induksi magnetik. Nah, kenapa disebut begitu? Karena yang kita pelajari ini adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik ya. Jadi bukan karena magnet ya. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya di sini kita punya sebuah kawat. Nah, di kawat ini dilalui arus misalkan I ya, arahnya ke atas misalnya. Maka di sekitar kawat ini akan ada medan magnet ya, akan ada medan magnet yang arahnya itu mengikuti kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan ya, ini misalnya tangan kanan, ini maksudnya jempolnya ya, kemudian ini adalah jari telunjuknya, kemudian jari tengahnya gitu ya, kemudian ini jari manisnya, ini kelingkingnya. Nah, ini kurang lebih begini. Nah, kurang lebih ya. Jadi ini tadi jempolnya. Nah, jempol itu menyatakan arah arus ya. Jadi ini menyatakan arah arus, arahnya ke sana. Kemudian jari-jari kita yang lain, yang ini ya, ini menyatakan arah medan. Nah, seperti itu ya. Ini B-nya. Ini I-nya tadi ya, arah arusnya. Sehingga nanti kalau kita gambarkan, maka di sekitar kawat ini akan ada medan listrik yang arahnya seperti ini. Nah, arahnya akan seperti itu ya. Nah, atau kalau misalnya ya, kita gambarkan seperti ini misalnya ya. Jadi kalau misalnya dia menembus sebuah bidang. Jadi di sini misalnya ada bidang yang ditembus oleh kawat berarus listrik. Seperti ini misalnya ya. Ini misalnya arah arusnya ke atas I. Maka kita bisa gambarkan arah medan magnet yang ada di sekitar kawat. Ini bentuknya melingkar ya. Jadi di sini tidak ada kutub utara, tidak ada kutub selatan. Jadi dia arahnya akan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini arahnya kita mengikuti kaidah tangan kanan tadi ya. Jadi arahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini arah medan magnetnya ya, B lambangnya. Jadi medan magnet ini lambangnya B ya. Nah, jadi B dan dia adalah besaran vektor ya. Jadi kalau besaran vektor berarti dia punya nilai atau sering disebut sebagai kuat medan. Nah, ini kuat medan nanti ya, kuat medan. Kemudian dia juga punya arah. Ya, arah tadi mengikuti kaidah tangan kanan. Oke ya. Jadi ini adalah medan magnet. Nah, kemudian medan magnet ini satuannya adalah ini satuan ya. Jadi satuan B itu yang terkenal itu adalah Tesla. Ya, satuannya adalah Tesla, disingkat dengan T besar ya. Atau bisa juga dinyatakan dengan satuan yang lain yaitu Weber per meter persegi. Ya, ini sama ya. Jadi satu Tesla itu sama dengan 1 Weber per meter persegi. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan dengan nilainya atau kuat medannya? Nah, kuat medan atau yang tadi ya, kan dia vektor. Jadi punya nilai atau besar dan juga punya arah. Nah, kuat medan ini kita bisa menentukannya dengan satu hukum yang disebut dengan hukum Biot-Savart. Ya, jadi di sini ada yang disebut dengan hukum Biot-Savart ya. Tulisannya Biot ini ya, Savart. Hukum Biot-Savart. Nah, jadi hukum ini itu menyatakan begini. Jadi kalau misalnya ya, kita punya satu potong kawat pendek begitu. Jadi di sini misalnya ada kawat. Nah, ini ada kawat, bagian dari kawat ya, yang cukup pendek ya. Jadi kalau dalam matematik ya, ukuran yang pendek ini kita sebut sebagai, kalau panjang kawatnya L ini dengan DL. Ini menyatakan panjang kawat yang pendek. Nah, kemudian dialiri arus, misalnya arah arusnya ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini arah arusnya ke sana. Jadi sebenarnya yang vektor itu L-nya atau DL ini. Jadi DL ini vektor sebenarnya ya. Nah, kemudian kita mau hitung kuat medan magnet akibat si kawat DL ini ya, ini arusnya ya ke sana. Nah, kita punya sebuah titik, sebut saja di sini misalnya titik P. Yang titik P ini jaraknya dari kawat DL tadi itu misalnya kita nyatakan dengan R gitu ya. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara arah arah kawat dengan arah vektor posisi titik P tadi, ini misalnya sudutnya adalah theta. Nah, kalau menurut hukum Biot-Savart ini, nanti kuat medan di titik P, ya, karena ini ditimbulkan oleh kawat pendek DL, maka kuat medannya di sini kita tuliskan dB. Nah, ini menunjukkan medan magnet akibat kawat pendek ya, DL. Nah, menurut hukum Biot-Savart ini,
Kuat medan di titik P nanti tergantung beberapa hal ya. Jadi pertama dia tergantung dengan konstanta ini. Jadi ada yang disebut dengan μ0, ini disebut dengan permeabilitas udara atau hampa dibagi dengan 4pi. Nah, sudah itu di sini dB ternyata berbanding lurus dengan I yang mengalir. Jadi semakin besar I yang mengalir, maka semakin besar pula kuat medan magnet di titik P. Kemudian juga berbanding lurus dengan DL. Nah, jadi semakin panjang kawatnya, ya DL ini semakin besar, maka semakin besar pula medan magnetnya. Dan berbanding lurus juga dengan sinus dari sudut apit antara DL dengan R. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini yang dikenal sebagai hukum Biot-Savart, ya. Jadi bisa dirumuskan seperti ini ya. Nah, jadi sekali lagi ini kita ulangi ya. Jadi μ0 tadi apa? μ0 itu disebut dengan permeabilitas udara atau hampa ya, udara. Nah, vakum atau hampa dianggap sama dengan udara, nilai permeabilitasnya atau hampa ini ya. Jadi hampa atau vakum. Nah, nilainya adalah 4pi dikalikan dengan 10 pangkat min 7 ya. Satuannya adalah Weber per meter ampere. Oke ya. Jadi itu sedikit tentang arah dan juga cara menentukan nilai kuat medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Oke, nanti kita akan lebih detail lagi. Kita akan tinjau beberapa hal yang terkait dengan kawat yang dialiri arus kemudian menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Oke, sekarang kita akan coba ya terapkan hukum Biot-Savart untuk mencari kuat medan magnet di sekitar kawat. Nah, ini yang pertama yang akan kita tinjau ya. Sebagai contoh, itu adalah kawat dengan panjang tertentu. Jadi misalnya kalian punya kawat segini ya. Jadi ini kawat. Nah, kawat ini dialiri arus ya. Dialiri arus sebut saja misalnya dialiri arus arahnya ke kanan misalnya ya. Jadi ini dialiri arus I misalnya. Nah, kemudian kita mau cari kuat medan di sebuah titik ya, di sini misalnya. Sebut saja misalnya di titik P. Yang titik P ini jaraknya dari kawat, ini kita sebut saja misalnya jaraknya A. Nah, kalian ini kita anggap sebagai titik acuan ya di situ. Nah, seperti biasa kalau kita mau menerapkan hukum Biot-Savart, maka kita ambil partisi kecil ya dari kawat ini yang kita sebut sebagai DL. Ya, jadi kalau ini kita anggap sebagai DL ya, yang jaraknya dari acuan tadi ya dari sini itu adalah L gitu ya. Nah, arah DL karena DL itu kan vektor ya, arahnya mengikuti arah arus kan ya. Jadi ini arah DL-nya ke sana ya. Ini I-nya tadi kan ya ke sana. Kemudian vektor posisi titik P ya dihitung dari DL ini. Nah, ini jaraknya adalah R ya. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara vektor posisi R dengan DL itu kan theta ya. Jadi tetanya yang ini. Nah, tetanya yang ini gitu. Oke. Nah, dari sini nanti kalau misalnya kita ambil sin ya. Jadi kalau kita ambil sin theta ya. Sin itu masih ingat kan ya? Sin itu depan dibagi dengan miring kan ya. Jadi A dibagi dengan R. Nah, sementara R sendiri kalau kalian masih ingat rumus Pythagoras kan R itu sama dengan akar ya, atau bisa ditulis gini sih. L kuadrat ditambah dengan A kuadrat dipangkatkan setengah. Ya, pangkat setengah itu akar maksudnya ya. Oke, nah sekarang nilai ini kita akan substitusikan ke hukum Biot-Savart yang sudah dituliskan ya. Tadi sudah kita rumuskan sehingga nanti kita punya dB gitu ya. Ini kita tulis bentuk asalnya dulu, dB sama dengan μ0 dibagi dengan 4pi kan gitu. Ya. Jadi dia berbanding lurus dengan kuat arusnya kan ya, ingat. Kemudian berbanding lurus dengan DL-nya, berbanding lurus dengan sin theta gitu, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat gitu ya. Jadi R kuadrat. Nah, nilai-nilai yang sudah kita tuliskan tadi ya. Jadi ini sin theta-nya kan A per R. Yang ini ya. Kalian substitusikan ke sini. Ya. Sementara nanti R-nya masukkan ke sini yang di bawah nih. Sehingga nanti kalian punya apa? Nanti kita bisa tuliskan begini. Jadi μ0 kalikan I gitu ya. Kemudian di sini ada DL. Nah, dibagi dengan 4pi. Gitu kan ya. Nah, sin theta-nya dimasukkan ke situ. Nanti kalian punya begini kan jadinya ya. 1 dibagi dengan R pangkat 3 kan jadinya begitu ya. Ya, jadi kan sinnya A per R ya. Jadi di sini berarti A ya. Nah, gitu. A dibagi dengan R pangkat 3. Oke. Nah, R-nya ini diganti. Jadi kita kan sudah punya R ini ya. Jadi kita sudah punya R ini.
Jadi dari Pitagoras tadi. Nah, dari Pitagoras tadi kita punya R itu sama dengan L kuadrat ya, ditambah A kuadrat pangkat setengah. Nah, ini kalian substitusi ke sini. Nah, sehingga nanti bentuk akhirnya kita punya begini. Nah, ini ditulis gini aja. Mu 0 kalikan I, ini A-nya ditaruh di sini saja, dibagi dengan 4pi, kan gitu ya. Nah, nanti di sini menyisakan DL ya. DL dibagi R pangkat 3. R-nya kita ganti itu. Jadi nanti kita punya L kuadrat ditambah dengan A kuadrat pangkat 3/2. Gitu ya. Nah, jadi untuk mencari berapa sih kuat medan total ya di titik P akibat kawat ini, kita harus integralkan ini. Ya, jadi harus kita integralkan dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, cuman untuk mencari integral ini, itu kita tidak bisa langsung ya. Jadi kita menggunakan substitusi fungsi trigonometri. Nah, caranya begini. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan apa namanya segitiga yang sudah kita buat tadi ya. Jadi di sini apa namanya tadi kan sudut theta itu antara R dengan L tadi ya. Nah, seandainya ini sudutnya adalah beta, ini sudut beta itu sudut yang dibentuk antara R dengan A ya. Maka kalian bisa ambil di situ misalnya kita ambil tan ya. Jadi tan beta. Gitu ya. Kalau kalian ambil tan, masih ingat tan kan ya? Depan dibagi samping ya. Jadi nanti sama dengan L dibagi dengan A. Nah, dari sini nanti kalian bisa ambil L-nya. Kalau kalian ambil L-nya, berarti L itu sama dengan apa? A dikalikan dengan tan beta. Gitu kan ya? Oke? Nah, dari sini coba kita diferensialkan. Jadi L dengan tan beta ini. Jadi gini tulisnya ya. DL dibagi dengan D beta. Jadi maksudnya L kita turunkan terhadap beta. Ini nanti sama dengan, karena A-nya kan konstanta ya. Jadi kita tuliskan A saja. Nah, ini tan betanya diturunkan ya. Jadi di sini tan beta dibagi dengan D beta. Nah, ini notasi diferensial. Nah, turunan tan itu sekan kuadrat. Nah, jadi nanti kalian bisa tulis begini. Ini sekalian kita kalikan silang ya. D betanya ke kanan. Nanti kalian bisa tuliskan A di sini sekan ya. Sekan kuadrat beta D beta. Gitu kan ya? Oke, nah sekarang nilai-nilai ini kita akan substitusikan ke persamaan yang tadi, yang terakhir ya. Jadi persamaan yang ini nih. Nah, jadi persamaan yang ini kita akan ubah dengan substitusi ini. Jadi L-nya kalian ganti dengan ini nanti, A tan beta. Kemudian DL-nya diganti dengan A sekan kuadrat beta di beta. Ya, kita punya apa nanti? Nah, coba kita lihat ya. D beta, DB sama dengan mu 0 kalikan I dikalikan dengan A. Nih, kelebihan nih A-nya. Kalikan dengan A dibagi dengan apa? 4pi ya. Nah, 4pi. DL-nya diganti. Nah, diganti dengan A sekan kuadrat beta D beta ya. Dibagi dengan L-nya diganti ya. Jadi di situ kan L kuadrat. Jadi ini bisa kita tuliskan gini, A kuadrat tan kuadrat beta ditambah dengan A kuadrat ya. Jangan lupa ini pangkat 3/2 tadi ya. Pangkat 3/2. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita coba tuliskan lebih ringkas lagi, kita punya apa nih? Jadi nanti kita punya di sini sama dengan ya. Jadi nanti di sini ada A dengan A, kalian tulis gini aja. Jadi mu 0I dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan 4pi gitu ya. Nah, nanti di sini kalian bisa tuliskan begini. Yang atas kan tetap sekan ya. Sekan kuadrat beta, D beta. Kemudian yang bawah ini ada A kuadrat bisa disatukan begini. Ya, ditulis. Jadi A kuadrat. Nah, ini A kuadratnya dikeluarin ya. Jadi nanti kalian tinggal punya tan kuadrat beta ditambah 1. Nah, tapi ini masih dalam pangkat itu ya. 3/2 gitu. Nah, di sini rumus identitas trigonometri, jangan lupa, tan kuadrat beta plus 1, ini juga sama dengan sekan kuadrat. Ya, jadi nanti di sini juga kita punya sekan ya. Ini sekan kuadrat beta. Nah, sehingga nanti bentuk akhirnya gimana? Kita punya mu 0 kalikan I dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan 4pi, gitu. Kemudian ini A kuadrat, ini dipangkatkan lagi ya dengan 3/2. Jadi bentuk akhirnya, ini kita tulis saja dulu, sekan kuadrat beta D beta yang di atas ya, dibagi dengan, berarti di sini tinggal A pangkat 3, yang tan kuadrat beta plus 1 kita ganti sekan ya. Jadi kita juga punya sekan, pangkat 3 beta, gitu.
Nah, sehingga nanti ini bisa disederhanakan. Ini kan ada A kuadrat, ya. Di sini ada A pangkat 3, jadi nyisa A nanti. Kemudian di sini ada sekan kuadrat beta, di sini ada pangkat 3, masih nyisa sekan. Nah, sehingga nanti akhirnya ya, kita punya bentuk begini. Jadi DB itu sama dengan apa? Mu 0 dikalikan I dibagi dengan 4 pi A. Gitu kan ya? A-nya masih ada ya, di bawah 1. Kemudian di atas itu tinggal D beta, di bawah tinggal sekan ya. Jadi sekan apa namanya beta. Dari sini ya, dari sini apa namanya kalian masih ingat kan ya? Jadi sekan beta, jadi sekan itu kan sama dengan seperkos ya. Jadi nanti ini kita bisa tuliskan jadi bentuknya begini. Jadi mu 0 dikalikan I dibagi dengan 4 pi A. Nah, jadi di sini kita ganti ya, karena sekan beta itu sama dengan seperkos, jadi nanti di sini jadi cos. Cos beta D beta. Nah, sehingga nanti kalau kita mau dapat B totalnya ya, jadi diintegralkan kedua ruasnya. Jadi diintegralkan, jadi B itu akan sama saja dengan, nah kalau mu 0 I per 4 pi A itu kan konstanta, kalian bisa keluarkan dari integral. Nah, mu 0 I per 4 pi A. Nah, ini integral ya, integral cos beta d beta. Nah, masih ingat ya, integral cos itu apa? Integral cos itu kan sin. Nah, jadi nanti kalian bisa tuliskan ini mu 0 kalikan I per 4 pi A. Nanti di sini munculnya adalah sin ya, jadi sin beta. Nah, sekarang kita integralkan dari mana sampai mana? Nah, di sini kalau misalnya ya kasusnya adalah kawat panjang tak hingga, kalian integralkan karena beta itu kan nilai maksimumnya 90 derajat kan ya. Jadi diintegralkan dari min 90 derajat atau pi per 2 sampai 90 derajat. Jadi pi per 2 gitu ya. Jadi ini kita integralkan dari min 90 derajat atau 2 pi per 2 radian sampai pi per 2 gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kalian masukkan ini sin beta. Nah, kalau dimasukkan batas integralnya kan jadi sin pi per 2, sin 90 derajat itu 1. Kemudian min sin min pi per 2 lagi. Jadi min 1 jadi 2. Jadi ini nanti nilainya 2 ya. Ini nilainya 2. Kalian bisa coret dengan 4 yang ini. Ya, 4 yang ini. Sehingga nanti kalau untuk kawat dengan panjang tak hingga, jadi di sini apa namanya? Kita tuliskan saja untuk kawat panjang tak hingga ya, untuk kasus yang seperti itu. Jadi di sini kita tuliskan kalau kawat panjang ya. Jadi kawat panjang gitu. Ya, jadi batas integralnya kayak tadi ya. Nah, nanti rumusnya jadi apa? Ya, jadi nanti B kita dapatkan mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2 pi A. Oke ya, jadi rumusnya seperti ini yang apa namanya kita kenal. Tinggal diaplikasikan saja.